Kehidupan sosial menjelang awal pemerintahan Orde Baru. Kondisi sosial Indonesia menjelang awal pemerintahan Orde Baru ditandai oleh kemerosotan ekonomi dan kebiasaan berbicara yang dibatasi oleh kemerosotan ekonomi, pendapatan per kapita penduduk Indonesia, rendahnya inflasi tinggi, selama ekonomi hancur akibat konflik di akhir pemerintahan Soekarno. Pembatasan kebebasan berbicara pemerintah Orde Baru dikenal sebagai rezim otoriter yang kuat. Pembatasan kebebasan berbicara Orde Baru resmi berdiri pada tahun 1966 setelah terbitnya surat pemerintahan 11 Maret Super Semar pemerintahan Orde Baru berlangsung hingga tahun 1998. Yang kedua, itu ada kehidupan ekonomi menjelang awal pemerintahan Orde Baru. Ada sejumlah masalah perekonomian yang dihadapi oleh bangsa. Ada masalah inflasi, utang luar negeri, dan ketimpangan. Puncaknya yakni krisis moneter di tahun 1998 yang mengakhiri 32 tahun kekuasaan Soeharto. Hal ini disebabkan oleh kebijakan ekonomi serta pembangunan yang dilakukan pemerintah sudah baik, tetapi tidak bersifat koplak, sehingga muncul kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin. Pemerintah pun mengeluarkan beberapa kebijakan atau program untuk menanggulinya, yaitu yang pertama, ada program jangka pendek. Diambil dengan pertimbangan apabila inflasi dapat dikendalikan sehingga stabilitas ekonomi juga tercapai, serta kegiatan ekonomi dapat pulih sehingga produksi meningkat. Yang kedua, menyusun APBN berimbang pinjaman luar negeri, rehabilitasi. Yang ketiga, menjamin keamanan para investor asing. Selanjutnya ada program jangka panjang pada 1 April 1969. Pemerintah Orde Baru mengeluarkan landasan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan 5 tahun atau Replita. Replita dibagi menjadi 5 periode. 1. Replita pada tahun 1969. Pada Replita 1, pemerintah fokus melakukan rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim serta investasi. Yang kedua ada Replita 2 pada tahun 1979. Yang ketiga ada Replita 3 pada tahun 1979 sampai 1984. Pada Replita 2 dan 3, pemerintah fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, serta pemerataan pembangunan dengan melakukan penekanan pada sektor. Dan keempat ada Replita 4 1984 sampai 1989 dan Replita 5 1989 sampai 1994. Selain berusaha untuk mempertahankan kemajuan sektor pertanian, pada periode ini juga mulai berfokus pada sektor industri. Yang terakhir ada krisis moneter. Pada bulan Juli 1997, Otoritas Moneter Indonesia memperlakukan dagangan mata uang rupiah yang semula hanya 10% sampai 12%. Lemahnya sektor keuangan di Indonesia semakin membuat kondisi perekonomian di Indonesia merosot, terlebih saat krisis sudah terjadi. Demi mengatasi krisis ini, Indonesia pun mengajukan pinjaman langsung ke bank asing. Kehidupan politik menjelang awal pemerintahan Orde Baru. Konsep stabilitas politik yang diterapkan pada masa Orde Baru menimbulkan kebijakan dan politik penting di Indonesia. Kebijakan stabilitas politik rezim Orde Baru yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto mendapat banyak perlawanan di kalangan masyarakat dan politisi. Berikut kondisi politik pada masa Orde Baru. Dekolonialisasi adalah istilah upaya yang terujuk untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh Soekarno dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Pada Agustus 1967, pemerintah Orde Baru juga menghapuskan lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan Soekarno. Peristiwa Malari terjadi pada 15 Januari 1974. Peristiwa demonstrasi yang dilakukan oleh siswa untuk mengkritisi kebijakan investasi dan korporasi pemerintah Orde Baru. Yang keempat, demonstrasi tersebut berujung dengan kerusuhan di Jakarta. Peristiwa Malari bertepatan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka di Indonesia. Yang terakhir ada petisi 50 pada September 1976. Sawito Kartowibowo melakukan kritik terhadap praktik korupsi rezim Orde Baru dengan menulis sebagai dokumen berjudul Menuju Keselamatan.